Makanya salah satunya alasannya itu sih kenapa saya pilih kayaknya pasar Eropa lebih menjanjikan juga kayak gitu. Ini siapa kok ada di sini gitu kan ya. Langsung orang tua saya bilang kayak gini, saya titip anak saya, nggak boleh digaji, nggak boleh dikasih uang. Saya sempat nggak percaya sama Quran, saya sempat nggak percaya dengan konsep ketuhanan. Aku pengen anak ini mati depan kamu, biar kamu puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Nextpreneur dimanapun kamu berada? Alhamdulillah hari ini Nextpreneur punya podcast. Kita akan hadirkan tamu-tamu yang istimewa ke tempat ini untuk berbagi inspirasi agar bisnis kita terus tumbuh dan berkembang. Dan Alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Kang Ian Suryana. Assalamualaikum Kang Ian. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang. Keluarga gimana, sehat? Istri, Alhamdulillah anak? istri sehat, anak-anak juga Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, syukur ya. Ini saya luar biasa sekali dapat kedatangan Kang Ian nih di podcast Nextpreneur perdana lagi ya. Karena saya dapat kabar nih Kang Ian ini tinggal di Bandung, produksi di Bandung, tapi jualannya sampai ke Amerika dan Eropa. Ini gimana Kang ceritanya Kang? Alhamdulillah Kang, qadarullah, pertolongan Allah sih, pertolongan Allah. Karena memang saya bisanya cuman ngatur-ngatur konveksi dan Allah kasih rezeki lewat sana kayak gitu. Mohon. Jadi Kang Ian ini bisnisnya di industri fashion ya? Betul. Fashion. Namanya Shams Production. Betul, Shams Production. Shams Production. Kebetulan udah pada juga Syam Makmur Global Indo, lebih tepatnya kayak gitu. Oh, luar biasa. Kita fokusnya di fashion, lebih ke menswear sih, premium menswear. Ya. Itu dijual ke Amerika Kang? Betul, alhamdulillah. Eropa gitu. Eropa, Inggris yang udah sampai itu, terus Malaysia juga udah sampai. Kebetulan Asianya baru Malaysia. Kayak gitu. Kalau ke Amerika ada beberapa brand yang memang udah saya garap juga. Kayak gitu, dan di Inggris juga ada beberapa brand yang memang saya garap juga kayak gitu sih. Luar biasa sekali ini ya. Ini kabarnya ini jualan ke luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya katanya biasa-biasa aja gitu ya. Bener, kebetulan memang karena canggih ada teknologi ya, saya gunain translate sih. Oh, luar biasa. Ini gitu. Bisa cerita Kang gimana, kenapa sih pilih bisnis di industri fashion ini dan sampai jualan ke Amerika, ke Eropa nih? Sebenarnya sih perjalanannya panjang Kang, lumayan ya. Jauh sebelum ada saya belajar nyemplung ke fashion, dulu tuh sempat di konstruksi bangunan juga, benar. Terus sempat di besi tua juga, kayak gitu-gitu sih. Sampai pada akhirnya 2015 saya pilih lah di fashion, dan kebetulan alokasi jalan, dan hari ini kebetulan memang saya mulai fokus pengembangan si bisnis ini tuh pengen ngembangin di Amerika sih, lebih tepatnya kayak gitu. Kenapa Kang Amerika? Kenapa kan di sini juga Indonesia cukup luas nih pasarnya, kok milih keluar gitu? Biar cepet kaya kayaknya. Oh, kaya. Enggak sih. Marginnya gede ya Pak? Alhamdulillah, kalau misalkan karena kan bukan nggak ada cerita sih, maksudnya manufaktur di lokal itu sendiri biasanya kan apa ya, berkutat dengan waktu, berkutat dengan pekerjaan yang lama, termin, deadline dan lain sebagainya. Sedangkan profit yang dia dapetin biasanya sih ya tersendiri lah kayak gitulah. Manufaktur tuh nggak bisa tuh ngambil margin kayak layaknya kayak retail misalnya kayak gitu ngambil margin, nganggarin margin 30% walaupun kalau di manufaktur nggak akan bisa gitu. Dia udah setahu saya, dia pengalaman saya dan teman-teman saya yang memang bekerja di bidang manufaktur udah dapat 20% aja udah hebat. Kayak gitu ya. Di manufaktur belum lagi ada termin waktu yang panjang, pembayaran kan kayak gitu-gitu, belum lagi ada resiko reject dan lain sebagainya. Itu kan jadi bebannya si manufaktur kayak gitu kan. Makanya salah satunya alasannya itu sih kenapa saya pilih kayaknya pasar Eropa lebih menjanjikan juga kayak gitu. Nah kayak gitulah gitu. Ini satu piece dijual berapa dolar berarti ya? Alhamdulillah saya jual dolar. Untuk satu t-shirt saya jual di sekitar $13. $13 ya? $13. 400 sampai 500 ribu ya? Kurang lebih sekitar segitu. Untuk hoodie-nya, hoodie zipper, celana, hoodie zipper saya jual di angka $30 sampai $33. Kalau untuk celana biasanya saya jual di angka $17 sampai $25. Kayak gitu sih. Gurih juga ya marginnya ya? Lumayan Kang, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Iya. Sekarang tim ada berapa Kang?
kebetulan tim di konveksi itu di manufaktur tuh orang dari mulai orang desain, cutting sampai finishing tuh kurang lebih sekitar 25 orang. 25 orang. Nih, sebelum kita bicara lebih banyak tentang bisnisnya Kang Ian nih, saya dapat kabar nih dari kawan saya dulu sempet juga katanya jadi anggota gangster kan. Beneran ya? Ya, qadarullah kan. Kok bisa gitu ya? Bagian dari perjalanan hidup di mana alokasi izin sampai ke titik ini tuh memang berawal dari situ sih, dari gitu. Jadi alasan kenapa saya pilih konveksi juga salah satunya adalah teman-teman komunitas kan, teman-teman komunitas saya pikir kayaknya ini bisa nih bikin bajunya kan kayak gitu kan. Sebelum ke konveksi tadi dibilang ada sempat bisnis yang lain juga ya, apa tadi besi atau apa ya? Itu kenapa ada apa gitu kan di besi itu? Jadi gini Kang, dulu kita cerita dari awal ya. Boleh, cerita dari awal ya. aja. Jadi gini, sebenarnya saya tuh tumbuh kembang dengan keluarga yang cukup baik-baik saja awalnya. Baik-baik saja di mana perhatian orang tua, ayah, ibu, saya ke adik saya tuh bedanya kan sekitar 7 tahun tuh. 7 tahun, lumayan agak jauh. Jadi perhatian orang tua ke saya tuh lumayan cukup concern tuh dari umur saya kelas 1 SD sampai kelas 4 tuh bener-bener anak mama lah, anak mama, anak papa kan gitu ya. Kita kasar. Nah udah gitu, saya tuh rumah waktu itu tuh mama tuh di sekitar bersama sama kakek. Jadi kalau mama bapak sibuk biasanya saya sama kakek, dan kakek itu kebetulan emang ustadz tuh di situ teh ustadz. Nah sebenarnya mah lumayan cukup terjaga gitu kan. Dan kebetulan waktu itu saya juga memang cukup berprestasi di sekolah tuh. Kelas 1. Jadi sebelum saya masuk gangster ada perjalanannya dulu nih gitu kan misalnya kayak gitu sampai bisnis, sampai sekarang bisa ekspor kan kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh memang kelas 1 sampai kelas 4 saya bareng orang tua, bareng kakek, penuh pantauan dari kakek, kebetulan kakek ustadz gitu kan, hidupnya cukup disiplin. Suatu hari umur saya kelas 4 pindah rumah ke sebuah desa yang emang nggak jauh sih, cuman memang pada akhirnya itu tuh yang bikin saya terjebak masuk ke gangster kayak gitu kan. Jadi di mana kampung ini mas saya benar-benar terjaga, mama papa nggak ada kakek kayak gitu. Nah suatu hari mama pindah rumah gitu kan, mama beli rumah terus mama pindah kelas 4 apa kelas 5 waktu itu, kelas 4 apa kelas 5, kebetulan banget ekonomi keluarga pada saat itu lagi turun, mama papa mulai fokus lah cari uang. Dia kan. sempat susah juga ya. Gitu susah, kan ya? Memang lumayan sih pada saat itu ekonominya lagi turun lah. Tahun berapa ya? 2022 2023 kalau nggak salah, sekitar segitu lah, 2000 sampai 2022 lah kalau nggak salah. Pas sudah pindah, mama bapak ternyata karena ekonominya lagi nggak stabil, usahanya beda tempat juga waktu itu. Mama sama papa tuh malah pindah kontrakan dari rumah yang saya isi. Umur saya 5 tahun tuh, kelas 5 SD tuh, ditinggal lah di situ sendirian. Saya ketemu orang tua kelas 5 SD tuh cuman sehari 1 kali di pagi hari. Jadi selama saya dari kelas 5 sampai kelas 2 SMP itu, saya ketemu mama tuh cuma 1 kali 1 hari. Jadi lebih banyak gaul dengan yang itu ya, ketemu dengan teman-teman gangster gitu ya. Kebetulan saya orang tua saya beli rumah di situ, dan kebetulan banget lingkungannya memang bagus, ya? Kurang baik kayak gitu. Nih, yang dilakukan Kang Ian di gangster itu di kelompok itu ngapain Kang? Jalan-jalan. Jalan. Enggak sih. Saya juga suka jalan-jalan mah. Ya. Nah, gara-gara itu di desa itu atau di kampung itu, rumah di sana itu kan emang kurang baik kan circle-nya kayak gitu. Awalnya sih karena memang awalnya saya penuh perhatian orang tua, terus kalau ada apa-apa sama orang tua, pada saat itu saya lagi cari tahu, istilahnya kenapa sih, ada apa sih gitu kan, ngerasa ada yang hilang, ada yang hilang, kenapa ya ngerasa ada yang hilang, ada yang sepi. Akhirnya saya sadar hari ini, oh ternyata waktu itu orang tua saya nggak ada kayak gitu kan. Nah akhirnya waktu itu saya nyari nih, kenapa ya kalau kata orang Sunda mah asa sepi gitu kan, saat diisi, asa ada yang hilang. Nah ketemulah teman-teman di gangster, ngerasa ada nyaman, ngerasa yang hilang balik lagi, ngerasa ada yang nemenin kayak gitu. Nah akhirnya terjerumus lah di sana kayak gitu. Lumayan sih cukup lama sih. Cukup lama ya? Cukup lama, alhamdulillah. Kan kalau saya kebayang nih gangster ini kan tawuran itu udah biasa kali ya? Dulu sih saling serang sih udah biasa. Saling serang ya? Saling serang ke sini, sering ke sana gitu kan kayak gitu. Malam-malam misalnya lemparin satu daerah atau bawa balok atau balap-balap. Zaman saya ada balap-balapan tuh di Supratman kayak gitu kan. Zaman saya tuh balap mobil, balap motor di situ tiap hari Jumat kalau nggak salah. Di situ udah sering sih kayak gitu. Terus yang bikin Kang Ian kemudian berubah
titik baliknya di mana tuh sampai kemudian jalanin bisnis sampai sukses gitu ya, itu di mana Kang? Gimana tuh ceritanya? Jadi gini Kang, jadi kan gara-gara masuk gangster tuh salah satunya, dan supporter sepak bola juga dulu. Terus pada akhirnya saya sekolah DO. Oh, DO. Saya SMP tuh kelas 2 saya udah DO. Waktu itu kan saya anak mama kayaknya kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh saya pasti ranking. Pasti 10 besar kayak gitu-gitu. Jadi tiap hari itu tiap bagi rapat tuh mah dapat ranking gitu kan, dapat hadiah. Nah, setelah itu SMP saya DO kan. SMP saya DO, bingung tuh harus laporan apa ke mama. Akhirnya saya terpilih buat pesantren waktu itu tuh. Pilih buat pesantren, dan qadarullah pesantren pun saya DO juga. DO juga gitu kan. Nah, waktu itu saya seneng banget nonton Persib, sampai anak saya hari ini namanya Biru. Oh, anak Biru saya ya? namanya Biru hari ini. Terinspirasi oleh Persib ya? Terinspirasi salah satunya oleh Persib. Nah, waktu itu bisa sampai titik ini tuh jadi gini. Karena memang saya udah nggak sekolah, saya DO. Kebetulan orang tua saya semuanya pedagang, ada beberapa juga pengusaha kayak gitu. Akhirnya karena orang tua saya, bapak saya nggak ada pilihan lain. Akhirnya yaudah deh, kamu sekolah udah nggak bener. Akhirnya kamu Mas Santai juga udah nggak bener kayak gitu. Sekarang udah kamu belajar jualan aja deh, kayak gitu. Nah di 2008 apa 2009 saya lupa waktunya. Jualan apa tuh Kang? Jualan besi tua tuh. Besi tua? Ya, saya pertama nyemplung tuh di besi tua dulu. Oh, besi tua dulu. Besi tua dulu kayak gitu. Jadi di umur sekitar berapa ya? 16 tuh udah belajar dagang. Oh. Jadi lumayan unik sih, pada akhirnya saya benar-benar berterima kasih banget sama orang tua saya. Jadi cara ngasih uang orang tua saya, bapak, terutama bapak, kalau saya minta, beliau tuh nggak langsung ngasih. Oh gitu Nggak ya? langsung ngasih. Jadi beliau tuh kalau misalnya saya minta sesuatu, beliau tuh pasti kasih barang yang beliau punya. Ini coba kamu cari pembelinya dan kamu jual. Dari saya harganya misalnya 10.000. Kalau kamu punya margin berapa per bulan, silahkan itu buat kamu. Terus sampai saya di DO pesantren tuh dititip ke paman. Makanya saya nggak punya pengalaman kerja tuh, karena orang-orang kerja kan biasanya kerja terus dibayar kan. Itu kerja kan. Nah kalau saya seringnya kayak gini, sama orang tua saya dibawa ke rumah paman saya, langsung orang tua saya bilang kayak gini, saya titip anak saya, nggak boleh digaji, nggak boleh dikasih uang. Kalau kamu sayang, kamu kasih ilmunya. Ini uangnya, ini berasnya, ini pakaiannya. Orang tua saya tuh udah gitu ya, iya, luar biasa nih. Bener, pas saya keluar SMP tuh sama orang tua saya gitu. Karena gini, kata orang maklum orang tua saya dari kampung juga kan kayak gitu. Jadi ibu saya tuh berpikir anaknya bisa sukses dengan sekolah. Tapi kontradiktif dengan orang tua saya, dengan bapak. Kata bapak, enggak, sekolah bukan sukses. Sekolah itu buat cari ilmu, kayak gitu kan, buat cari ilmu. Nanti kalau kamu pengen sukses, kamu harus dagang. Kata orang tua saya kayak gitu. Tapi ibu saya enggak, kalau kamu sekolah, nanti kamu bisa kerja di sini, kayak gitu kan. Nah pada akhirnya saya di DO, ayah saya bilang, tuh kan gagal, gitu kan. Tuh kan gagal kan. Ya, tuh kan gagal. Udah deh, suruh dagang aja kayak gitu. Nah akhirnya ayah bapak langsung ngasih saya ke paman, ke adik beliau, sambil ngasih beras, ngasih bakalnya, ngasih pakaiannya. Saya titip pesan, anak ini nggak boleh digaji, nggak boleh dikasih uang, gitu istilahnya kayak gitu. Kalau kamu benar-benar sayang ke anak saya, tolong kasih dia ilmunya. Kayak gitu. Langsung nyemplung ke bisnis besi tua. Langsung nyemplung. Sempat sukses juga katanya ya? Alhamdulillah, Allah kasih amanah di situ juga. Terus punya mobil ya? Alhamdulillah, itu tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah, 2012, 2014, di usia 18-19. Allah udah pernah kasih kesempatan buat ya usaha lumayan jalan lah pada saat itu. Cuman memang kalau disuruh balik lagi, mau nggak? Enggak deh kayaknya. Jadi gini Kang, karena kan waktu itu memang masih muda ya, sekolah nggak beres, lama di supporter juga, lama di gangster juga kayak gitu-gitu. Terus saya punya istri juga, saya punya istri, nikah saya 2014. Terus istilahnya gini, yang istri saya kuliah, terus istri saya juga keluaran UPI S1, kakak-kakaknya juga kuliah juga semua. Kebetulan saya DO tuh, maksudnya sekarang saya paham pada saat itu kenapa orang tuanya nggak boleh, karena sekarang hari ini saya punya anak perempuan. Saya sekarang mulai paham, kenapa waktu itu mertua saya nggak kasih saya izin kayak gitu kan. Cuman karena ego anak muda, waktu itu saya pikir, kenapa kamu nggak ngasih izin anaknya buat dinikahin saya gitu kan, istilahnya kayak gitu. Apa karena saya nggak sekolah gitu kan, apa karena saya tidak punya penghasilan kayak gitu. Ekspektasi saya cuma satu, saya harus banyak uang. Harus banyak uang, harus banyak uang tentunya, supaya orang respect kayak kita ya. Betul, saya pikir enggak deh, beliau mandang saya sebelah mata karena saya nggak berpenghasilan, karena saya tidak berpendidikan kayak gitu kan. Akhirnya saya pikir mau gimana pun caranya saya harus banyak uang kayak gitu. Nah masuklah ke besi gitu kan, jualan besi. Dari kecil saya udah tahu, istilahnya bapak ajarin saya untuk berniaga. Cuman sayangnya waktu itu tuh sempat salah jalan lah. Jadi jalan maksudnya gimana nih salah jalannya?
Jadi gini Kang, penghasilan saya dulu tuh per minggu tuh bisa sampai 15 sampai 30 juta. 15 sampai 20 juta ya? 15 sampai 30 juta per minggu tuh. Per minggu Kerja ya? saya tuh cuman hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Asik dong ya? Seriusan, dari jam 10 sampai jam 2. Ah, Sisanya saya main game. main game. Judi. Jadi kenapa nggak diterusin, kan bagus, enak gitu, nyaman. Bener Kang. Kalau bilang enak sih gitu kan, istilahnya enak banget gitu kan. Tapi jadi gini, waktu itu istri saya kerja di SDIT, di SDIT. Saya ngontrak gitu kan, itu jadi dari 2000 itu tuh saya urut tuh dari 2010, dari 2008 sampai 2014. Karena saya belum nikah, karena saya masih temenan sama istri, jadi saya nikmatin itu buat saya pribadi. Buat saya pribadi, semua apapun yang saya pengen saya beli, apapun yang saya pengen saya beli. 2012 saya hilang mobil, saya ngerasa gimana 2014 saya hilang mobil, saya ngerasa gimana kayak gitu. Ditipu orang, hilang uang dan sebagainya, saya ngerasa juga ya, sempet. Bahkan karena dulu circle-nya masih kayak gitu, jadi istilahnya tiap malam itu udah pasti ya gitulah. Jadi udah nikah juga masih gaul dengan gangster gitu? Masih. Ya. Nah, dari 2010 sampai 2014 itu kan masih temenan tuh sama istri. Istri selalu bilang, kenapa dia mau, ya tadi kita di belakang, kenapa sih mau? Ya orang punya banyak uang gitu kan. Salah satunya itulah gitu. Salah satunya itu, meskipun memang kita juga nggak pacaran sih, kita temenan sebenarnya kayak gitu. Temenan. Nah, setelah itu di 2014 jadi kan pasti dari 2010 sampai 2014 tuh saya sering nonton Persib tuh, jarang pulang ke rumah, jarang pulang. Jadi cari uang, dapat uang, bobotoh pisan gitu. Jadi cari uang, dapat uang, langsung nonton Persib ke mana, misalkan ke Surabaya, bisa 2 bulan Surabaya, jalan-jalan di Surabaya kan kayak gitu. Apa sih yang harus saya tahu tentang Surabaya? Keliling kayak gitu-gitu, traveling lah zaman dulu tuh, ya explore kayak itu. Terus misalkan ke Palembang atau misalkan ke mana ya, ke Jepara, Semarang, Jogja, itu tuh udah nggak aneh gitu. Sampai adik saya pribadi aja nggak tahu saya kakaknya. Oh, sampai gitu? Serius. Itu pun jarang pulang katanya. Saking jarang pulang, jadi 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sampai udah nikah, saya sering di rumah, barulah mereka bilang, saya pikir kamu tuh keponakannya ibu. Pantesan selama ini kamu gitu ya? Iya beneran. Makanya saya bilang, pantesan kamu jarang nanya gitu. Kayak gitu kan. Karena jarak juga jauh ya, 7 tahun ya. Jauh, 7 tahun, sama yang ketiga hampir 9, yang keempat, yang terakhir tuh hampir 11 gitu, kalau nggak salah 10 sampai 11. Jadi memang interaksinya jarang banget gitu kan, dan memang ponakan mama banyak yang main ke rumah. Ya saya kalau pulang ya minta uang terus pergi kan kayak gitu. Atau enggak nemuin ibu langsung pergi kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka pikir saya tuh keponakannya juga kayak gitu. Nah, jadi dapat uang terus saya pulang, dapat uang terus saya pergi, dapat uang saya pergi. Pas 2014 2010 saya ketemu istri, berteman kayak gitu-gitu. Awalnya beliau sih 2010 beliau bilang, jadi kan saya temenan udah lama kan, dari 2004 sama beliau tuh. 2010 saya ketemu lagi, terus beliau bilang, kamu kayaknya bukan di sini deh tempatnya. Kayak gitu. Tadi kan saya udah cerita ya, saya tuh lumayan berprestasi tuh. Dan beliau tuh tahu banget, saya tuh sayang nih, potensi kamu sayang kalau disimpan di sini. Di gangster tuh sayang kayak gitu. Di supporter tuh sayang. Dia yang pertama bilang, kamu kayaknya tempatnya bukan di sini. Kayak gitu. Kalau aku bilang sih, kayaknya kamu salah circle, katanya kayak gitu. Kata istri saya kayak gitu. Coba deh kamu pindah circle-nya kayak gitu. Nah, 2010 beliau ajak saya buat ngekos di Sukajadi waktu itu. Ngekos di, ada salah satu teman yang punya kosan. Beliau yang titipin, kamu udah mainnya di sini aja deh. Jangan di situ gitu kan. Jangan di lingkungan saya sekarang kayak gitu, jangan di situ. Mending kamu pindah di daerah sini. Minimal nakalnya nakal kota, katanya tuh kayak gitu. Ya, minimal nakalnya nakal kota gitu kan, kata istri saya. Oh yaudah deh, saya di situ. Nah, dari 2010 sampai 2014 kurang lebih sebelum pernikahan, beliau tuh selalu ajakin saya meskipun saya nggak pernah sekolah, beliau tuh nggak pernah minder ngajakin saya ke seminar-seminar, ngajakin saya. Bahkan ada hal unik nih, Pak. Jadi Kang, ada hal unik gini. Boleh dibuka. Boleh, saya nggak pernah cerita juga sih di mana-mana, cuma di sini. Ada hal unik nih. Jadi kan istri saya selalu umpet-umpetan kan sama istri, umpet-umpetan. Istri juga tahu waktu itu saya pecandu kan kayak gitu kan, dia tahu. Pecandu apa nih maksudnya? Minum obat dan sebagainya. Gitu sempat juga ya? Sempat banget tuh gitu kan, sampai ada yang lucu gitu kan. Tapi sekarang udah nggak kan, udah tobat ya? Alhamdulillah. Dukungan isi luar biasa ya. Alhamdulillah, kata saya juga rezeki yang paling berkesan yang Allah kasih tuh istri sih. Kalau saya membimbing untuk tetap lurus ya. Alhamdulillah. Balik pada jalan Allah. Kayak gitu. Jadi karena memang saya nggak sekolah kan, bahkan untuk masuk UPI aja saya tuh mau ngapain gitu kan, minder gitu kan.
saya lagi di kosan, ada unik juga nih cerita, saya nggak pernah cerita. Saya minum obat gitu kan, istri saya udah bilang besok kamu mau ikut nggak ada seminar katanya. Enggak deh, saya malu gitu kan istrinya kayak gitu. Pas dia maksa kan, yuk nggak apa-apa ikut aja gitu kan. Terus saya pikir masa ya saya ikut ke kelas dia kan gitu kan istrinya kan. Karena saya malu gitu kan, saya minum obat tuh, terus saya masuk gitu kan ke kelas dia gitu kan, ikut kuliah sampai udah masuk. Saya maksa ke beliau, boleh nggak kalau saya nanya ke dosen kamu? Terus teman-temannya bilang, ini siapa kok ada di sini? Gitu kan, ya. Sempet momen-momen lucu kayak gitu kan, momen lucu kayak gitu. Terus sempet juga istilahnya kalau dulu tuh kan istri saya yang selalu bilang, kamu nggak boleh minum, tempat kamu nggak kayak gini, kamu hebat, kamu bisa kuat, kamu bisa growth katanya kalau misalnya ninggalin ini. Itu kan bener-bener saya ngebawa HP. Saya tuh kan memang dulu tuh nggak bisa hidup, nggak bisa kalau nggak minum obat gitu dulu. Gitu. Jadi dulu tuh sering, jadi harus gitu lah. Jadi doping lah dulu doping. Jadi kalau orang-orang bilang, ada saudara saya juga bilang, kok kamu gede sih nyalinya bisa sampai ke Palembang kayak gitu. Itu bukan saya gitu. Saya juga takut gitu kan. Saya juga takut ya. Yang bikin saya sampai ke Palembang ya obat gitu kan istilahnya. Nah, saya nggak pernah sadar tiba-tiba ada di Palembang kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau bilang kamu gede nyalinya atau kamu pemberani, ya nggak juga. Saya juga takut gitu kan kayak gitu. Nah kalau nggak takut sekarang juga saya lakuin gitu kan. Tapi udah emang ngapain gitu kan. Nah makanya dulu tuh sampai segitunya. Ada juga momen lucu. Jadi setelah itu tuh pasti 2012 sampai 2014 tuh karena saya sering minum obat. Terus suatu hari saya panas dingin. Terus saya bilang, ayo Neng, kayaknya aku butuh itu deh. Karena dia juga tahu kan gitu. Dia juga tahu aku kayaknya butuh itu deh. Kata istri saya dulu, enggak, kamu tuh cuma sakit doang, ini mah cuma demam katanya tuh kayak gitu. Enggak, aku butuh itu gitu. Pada akhirnya saya tahu itu namanya sakau gitu kan. Jadi panas dingin gitu kan istilahnya kayak gitu. Bu, Neng, tolong dong mintain ke teman, ke si Pulan gitu kan, mintain sepotong aja gitu kan. Enggak, kamu demam, coba deh kamu makan bodrek gitu kan istilahnya kayak gitu. Istri saya kasih bodrek. Kalau percaya di 2016 saya tuh kecanduan bodrek. Beneran. Saya 2016 itu kecanduan bodrek, 2015 atau 2016 ya? 2015 itu kalau nggak salah. Jadi tiap susah tidur sehari itu bisa 4 sampai 5 bodrek sehari itu. Buat mengobati sakau itu ya? Ya saya pikir memang itu buat cara saya ngilangin sakit ini gitu gitu kan. Dulu rasa gini sama bodrek sembuh gitu kan istilahnya kayak gitu. Ya. Nah, itu pun setelah saya kan sering bawa tas. Pas suatu malam istri saya ngambil sesuatu di tas saya. Kamu ngapain? Kenapa banyak kemasan bodrek katanya kayak gitu. Ya saya sakit kepala, saya minum obat. Obatnya itu ya. Obatnya itu ya. Dan saya bilang, enggak, kamu apa bedanya ini dengan yang kemarin? Kalau kamu cara treatmentnya kayak gini, ya berarti kamu sama aja psikotropika juga kan kayak gitu. Nah dari situ, jadi dari 2010 sampai 2014 tuh saya terus aja ngobrolin tentang agama, tentang Allah, tentang Islam, tentang Islam. Karena beliau juga kerja di SDIT kayak gitu. Malah saya sempat Sekolah Dasar Islam Terpadu ya. Betul, makanya saya pikir kamu ngobrolin terus agama, jangan kamu besok diajak ke Suriah deh. Saya mikir kayak gitu kan. Iya, beneran. Jihad ya? Jihad gitu kan. Saya pikir kamu besok kayaknya bakal ada yang ngajak ke Suriah deh gitu kan. Terus aja dia selalu bilang, kamu dapat uang dari mana? Yang tadi, kenapa emang di besi? Kenapa ditinggalin? Nah ini nih, kenapa ditinggalin gitu kan? Kenapa ditinggalin? Menarik ini. Istri saya udah bilang, ini uang dari mana gitu kan, kok banyak banget gitu kan. Ya kamu cuman kerja gaji cuma 900.000 gitu kan ya. Kan saya pedagang, wajar aja saya penghasilannya gede kayak gitu kan. Singkat cerita 2014 saya nikah dengan penghasilan yang tadi per minggu tuh bisa sampai 15 sampai 30 juta per minggu dengan jam kerja Senin, Rabu sama Jumat dari jam 10 sampai jam 2 sore. Setelahnya saya bebas, free mau ngapain aja. Tiap kali saya bawa uang ke rumah ke istri saya selalu bilang, ini uang dari mana gitu kan. Ini uang dari mana? Ya saya dagang. Halal kan jualan? Kebetulan memang dagangnya benar sih, dagangnya benar. Dagangnya memang benar. Cuman kebetulan caranya yang salah. Caranya maksudnya gimana nih Kang? Jadi kan kalau jualan besi itu hubungannya sama timbangan ya Kang. Sama timbangan, sama ekspektasi yang saya tadi, yang penting saya kaya biar dihargain orang. Makanya saya menghalalkan segala cara untuk dapetin uang. Gitu. Kayak gitu kan. Emang sih orang-orang juga bilang, kok bisa sih dapat penghasilan sebesar itu dengan waktu yang singkat? Ya logika aja, mau pakai strategi apa gitu kan, dengan tanpa modal juga kan kayak gitu kan. Melebihkan timbangan Kang maksudnya itu gini, kalau misalkan saya nggak apa-apa dibuka di sini. Ya enggak, silakan. Kalau misalnya Kang yang nyaman silakan. Tapi kalau enggak usah. Jadi kan gini, timbangan tuh udah pasti main angka.
Ya. Kita beli sesuatu yang kita lihat. Yang jual tuh pasti beli sesuatu yang jual lihat. Misalkan Ya, betul. zaman saya tuh jarang nggak ada kiloan digital kan. Zaman saya di 2012 tuh sampai 2015 nggak ada tukang besi tua yang pakai kiloan digital. Konven ya. Ya masih konvensional, pasti pakai batu, pakai hitungan itu kan, hitungan itu. Geser-geser. Jadi kan kalau 1 kilo, 100 kilo tuh pasti batunya harus 1 kilo. Ya. Benar nggak? Betul. Kalau 200 kilo berarti batunya harus 200 kilo dong. Betul. Dan yang jual pasti lihat dengan matanya apa yang dipasang, benar nggak? Betul. Nah waktu itu karena saya pengen uang banyak, saya lubangin batu kilonya yang 1 kilo, saya kasih timah, bebannya biar jadi 2 kilo. Oh. Paham nggak? Iya. Nah kayak gitu. Jadi dari 1 kilo ini yang jual lihat, padahal beban yang ditimbangnya itu 200 kilo. Kebayang nggak? Nah gitu tuh. Iya. Jadi kan karena batunya 1 kilo, orang-orang ya ini cuma 1 kintal, gitu kan? Ini cuma 1 kintal. Padahal bebannya ini kalau ditimbangnya itu tuh 2 kilo. Jadi aslinya yang ditimbang itu 200 kilo. Nah tiap kali pengiriman itu yang saya ambil. Tiap kali, dan bukan cuma itu. Jadi dari satu pengiriman misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dari customernya dia jual, misalnya dia jual scrap kan, jual besi rongsok lah gitu. Dia jual scrap tuh. Misalkan satu kali pengiriman itu 5 ton misalnya. Saya bisa aja ngambil ke beliau tuh sekitar 3 ton. Jadi yang saya invoicein ke si customer tuh cuma 2 ton kayak itu. Jadi 3 tonnya tuh udah bersih aja milik saya. Kayak gitu. Karena ekspektasi waktu itu, karena saya bener-bener saya ngekos di Sukajadi, teman-teman saya kuliah, saya diam di Sukajadi, saya tuh sering baca buku-buku aneh lah, buku-buku aneh gitu kan di sini. Nah makanya saya nggak percaya nih sama Quran, makanya waktu itu sempat kayak gitu juga. Percaya sama Quran ya? Demi naudzubillahi min dzalik, Sempat juga itu ya? Saya sempat nggak percaya sama Quran, saya sempat nggak percaya dengan konsep ketuhanan, saya sempat nggak percaya sama konsep Islam kayak gitu. Saya pikir konsep Islam dan konsep ketuhanan itu hanya pekerjaan orang politik aja kayak gitu. Saya dulu sempat mikir kayak gitu. Nah, makanya ketika istri saya bilang kamu ini harus halal dan enggak, kamu tuh udah, karena dia kerja di SDIT, saya pikir kamu tuh udah kena doktrin. Kayak gitu. Kamu udah kena doktrin. Next juga kamu pasti disuruh milih ini. Gitu kan, karena waktu itu di kosan saya tuh cuma baca buku-buku politik, pergerakan sosial, pergerakan ekonomi kayak gitu. Makanya saya pikir waktu itu saya belajar tentang fasis dan lain sebagainya kayak gitu. Oh berarti di Arab pun ada yang namanya Muhammad dengan pergerakan Islamnya kayak gitu. Waktu itu saya makanya sampai dari pasir 2010 sampai 2014 saya nggak percaya dengan konsep ketuhanan tuh, nggak percaya kayak gitu. Konsep Islam tuh saya nggak percaya karena saya pikir ini mah nggak ada bedanya deh sama komunis kayak gitu. Ini mah cuma buat kepentingan dia dan kelompoknya. Saya pikir kayak gitu. Nah makanya saya nggak peduli dengan halal dan haram. Yang penting saya berjaya dan orang-orang respect sama saya. Sampai gitu ya? Sampai kayak gitu. Jadi kata kuncinya istri ingin harta yang dihasilkan oleh Kang Iti halal gitu ya? Halal. Itu baliknya di situ ya? Betul. Dorongan dari istri. Jadi istri tuh pengen beliau kamu halal dan ikutin konsep Quran. Kamu harus cari rezeki halal dan kalau kamu pengen tahu caranya kayak gimana, kamu harus baca Quran. Kayak gitu. Kamu harus percaya dengan konsep Allah kayak gitu istri. Saya bilang enggak deh, kalau kamu mau ngobrolin agama nanti aja udah maghrib gitu kan. Saya kayak gitu. Luar biasa sekali istri Kang Yen nih. Alhamdulillah. Mendukung terus bersama gitu ya. Alhamdulillah. Makanya ya itu rezeki yang paling besar yang saya dapetin dari Allah tuh salah satunya adalah istri. Gitu. Jadi setelah itu kemudian ditinggalin lah besi itu ya, bisnis besinya? Belum. Itu benar-benar istri saya jadi nikah lah di 2014. Tiap pulang sore istri saya selalu nanya, ini uang kamu dari mana, halal nggak bah gitu kan, misalnya kayak gitu. Manggilnya abah ini uangnya kok banyak, halal nggak gitu kan. Terus saya bilang udahlah kamu nggak usah mikirin kayak gitu, so kamu mau apa saya turutin ya saya kasih kan kayak gitu. Terus dia terus aja tiap hari sampai bertahun-tahun dia tuh nanyanya itu terus. Saya pikir kayaknya kamu gara-gara kerja di SDT mulai besok kamu keluar deh. Beneran ya gitu, saya keluarin, bahkan saya minta izin ke sana kayak gitu kan. Qadarullah istri saya waktu itu nurut gitu kan. Pas suatu titik di mana beliau nanya kayak gini, ini kalau misalkan nggak halal, nanyalah ke saya, kamu dapat uang lagi nih dari mana gitu misalnya, halal nggak? Insya Allah ini mah halal kata saya kayak gitu. Udah yang penting kamu hidup, sekarang mah kamu udah nggak digaji 900.000, kamu pengen gaji berapa aku bakalan gaji, bukan masalah itu kata istri saya tuh. Kalau ini benar-benar nggak halal, ini akan berdampak buruk, dan ketika kamu pikir ini dampaknya bakal kena ke kamu, enggak katanya gitu, ini bakal kena ke aku dan bakal ke anak kita. Nah itu tuh sekitar 2015 tuh, udah 2015 udah mulai. Jadi tiap kali saya bawa uang, misalkan
Neng titip uang ya gitu buat anak gitu sama buat kau kalau pengen apa silahkan. Dia tuh nggak seneng pasti nanya ini dari mana gitu, ini pasti halal nggak, ini halal nggak. Nah suatu cerita, singkat cerita di 2015 bulan apa ya saya lupa lagi bulannya. Jadi boleh minum dulu ya Kang? Boleh. 2015 anak saya tuh pulang ngambil barang terus ke rumah, bawa uang waktu itu sekitar 7 juta kalau nggak salah, bawa uang sekitar 7 juta. Karena istri udah rewel, istri selalu rewel kalau saya bawa uang tuh selalu rewel. Ya berisik lah kan saya. Itu anak saya lagi belajar merangkak, mulai belajar ngomong abah-abahan waktu itu. Saya pikir, wah ini bakal ketahuan nih, saya bawa uang gitu kan, bakal rewel. Saya bilang, Bu, abah mau nonton dulu Persib ya gitu, paling pulangnya malam jam 11 malam nggak apa-apa. Ya sok Bang, nggak apa-apa katanya kayak gitu. Saya nonton Persib, saya pikir di hati tuh ini uang harus buru-buru ke bankin dulu gitu kan, bisa ketahuan. Nah saya ke bank, pulang dari bank saya nonton Persib, jam 11 malam saya pulang ke rumah. Nah pas saya pulang ke rumah, saya buka kamar kan, istri saya di atas, saya buka kamar, istri saya, jadi gini, ini ranjang, istri saya di bawah, istri saya di bawah, anak saya lagi tidur, lagi nangis sambil tiduran. Saya masuk ke kamar, ini anak nangis kok didiemin gitu kan, ini anak nangis didiemin, dia tuh duduk aja gini liatin anaknya, anak saya duduk di bawah, liatin anak saya yang lagi nangis, nangisnya tuh kejer gitu kan, kejer si nangisnya, tapi dia diam aja liatin gitu kan. Apa itu? Terus saya ambil termometer, karena di pinggirnya ada termometer. Pas saya lagi ngecek ini, itu panasnya sampai 40 derajat. 40. Sampai 40 derajat. Kalau 40 udah bahaya itu, harus 41 kan kekejang kan? Iya. Yang saya tahu kan 41 udah kejang kan? Istri saya melipir ke belakang, istri saya ngunci pintu. Istri saya langsung ngunci pintu, terus saya ais nih anak saya. Saya pinjam kunci, kata saya gitu, saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Kayak gitu. Istri saya bilang, aku nggak mau, katanya, kamu ngaku dulu apa yang udah kamu masukin ke perut anak saya. Kayak gitu. Istri saya bilang gitu, aku pengen anak ini mati depan kamu biar kamu puas katanya.